Cerita dimulai ketika 3 orang remaja sampai di suatu daerah terpencil di daerah Jawa Tengah. Mereka adalah Alex, Randy, dan Vita, remaja yang tertarik dengan hal-hal gaib dan suka mencari penampakan di suatu tempat angker untuk diunggah di channel YouTube mereka. Video yang mereka unggah tersebut mendapatkan respon yang bagus dari viewers mereka. Karena itulah, channel mereka lumayan terkenal dan banyak viewers karena keaslian dari penampakan-penampakan yang ada di video mereka. 2 jam sebelum masuknya mereka ke hutan yang terkenal angker tersebut, mereka berbincang-bincang dengan warga sekitar hutan tersebut. Kebetulan, saat itu mereka bertemu dengan Pak Parman, salah seorang warga yang mempunyai banyak cerita horor yang terjadi di area hutan di desa tersebut. Pak Parman menceritakan bahwa di hutan itu terdapat banyak makhluk gaib berwujud pocong dan sudah memakan banyak sekali korban. Sampai-sampai dia dan warga sekitar sepakat untuk memblokir area masuk ke hutan tersebut, terutama saat malam hari menjelang. Mendengar kesaksian dari Pak Parman, Alex pun seakan tertantang dan sangat tertarik dengan makhluk gaib yang ada di hutan tersebut. Dan akhirnya memutuskan akan masuk ke dalam hutan itu secara diam-diam karena warga sudah melarangnya. Tibalah bagi Alex, Randy, dan Vita pada pukul 8 malam masuk di hutan itu. Saat itu sebenarnya Randy sangat berat hati untuk melanjutkan konten ini. Dia berkata kalau dia punya firasat buruk tentang hutan ini. Tapi dia tidak bisa menolak karena sifat Alex yang sangat keras kepala dan dengan alasan bahwa konten ini akan banyak yang nonton. Ya, semuanya demi konten. Alex menyiapkan kameranya dan mulai melanjutkan perjalanan ditemani Randy dan Vita yang berjalan di belakangnya. Menit demi menit dan jam demi jam berlalu. Tak terasa mereka sudah menyusuri area hutan selama kurang lebih 3 jam. Tapi tak satu pun penampakan atau aktivitas gaib yang tertangkap oleh kamera. Sampai akhirnya Randy dan Vita menyadari bahwa mereka hanya berjalan di area yang sama berulang-ulang. Kepanikan pun terjadi di antara mereka. Alex sekarang mulai merasakan ada yang tidak beres dengan hutan ini. Seakan-akan hutan ini mempermainkan mereka. Dengan panik mereka berdebat dan akhirnya memutuskan untuk mencari jalan keluar secepatnya. Saat perjalanan untuk mencari jalan keluar, Randy yang saat itu sudah sangat ketakutan mendengar suara aneh yang berasal dari sebuah pohon yang berada di sisi kanannya. Randy menoleh untuk melihatnya, dan benar, di belakang pohon itu ada sesosok makhluk yang mengintip dan mengawasinya. Ya, sesosok pocong dengan wajah pucat dan mata yang melotot memandang tepat ke arah Randy dengan tatapan mengerikan. Belum sempat berteriak atau memberitahu kedua temannya, tiba-tiba Randy seperti kehilangan kesadaran dirinya, seperti dirasuki oleh pocong tadi. Tanpa sadar, Randy berjalan mendekati pohon tempat pocong itu berada. Dan dengan kerasnya dia membentur-benturkan kepalanya tepat ke pohon sampai darah mengucur deras dari kepalanya. Dan kepalanya pun pecah. Randy meninggal saat itu juga. Alex dan Vita tidak mengetahui apa yang dialami Randy, karena tepat ketika Alex menoleh ke belakang, kedua temannya itu sudah menghilang dari pandangan. Entah bagaimana mereka terpisah satu sama lain, seperti hilang di tengah kegelapan hutan. Di satu sisi, Vita yang terpisah dengan Alex dan Randy mulai merasa sangat ketakutan. Dia berjalan mondar-mandir tanpa arah untuk mencari kedua temannya itu. Dia berteriak dan memanggil teman-temannya, tapi tidak ada yang menyahut. Sebelum Vita menyadari bahwa dari tadi ada sosok yang terus mengawasinya dari atas pohon, dari belakang dengan cepat ada pocong yang menggigit dan memakan kupingnya. Vita yang kaget hanya bisa berteriak tanpa bisa melakukan perlawanan. Di sisi lain hutan, Alex mendengar teriakan Vita dan langsung berlari menghampiri dari mana arah suara itu berasal.
Tapi sayang Alex terlambat. Alex sudah menemukan Vita dalam kondisi yang mengenaskan. Daun telinga Vita hilang sebagian dan bagian tempurung kepalanya pecah, sehingga otak Vita terlihat berhamburan keluar. Vita sudah tak bernyawa. Alex menangisi keadaan itu dan dalam hatinya ada rasa penyesalan yang besar karena sudah membawa teman-temannya ke dalam situasi yang mengerikan seperti ini. Sebelum memutuskan untuk mencari Randy karena Alex tidak tahu apa yang terjadi pada Randy, ada sosok pocong yang berdiri tepat di belakang Alex. Alex yang merasakan hal itu perlahan menoleh dan kaget sampai membuat kakinya lemas dan dia jatuh ke tanah. Tidak mengetahui apa yang dia lakukan, dengan sendirinya mulut Alex menganga dan pocong itu sudah berada tepat di atasnya, memuntahkan banyak belatung ke dalam mulut Alex dan membuat Alex berteriak kesakitan karena belatung-belatung itu menggerogoti organ dalam tubuh Alex sampai Alex tewas. Beginilah akhir tragis dari ketiga remaja tersebut. Ini adalah konten terakhir mereka. Penduduk sekitar menyebut hutan ini dengan sebutan Alas Pocong. Ya, hutan yang dihuni oleh banyak makhluk gaib berwujud pocong. Dan sampai sekarang, ketiga mayat mereka belum ditemukan karena tidak akan ada yang berani masuk ke dalam hutan tersebut.